Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kita akan lanjutkan tahsin Al-Quranul Karim dan tafsir insyaallah. Kita kemarin sampai kepada ayat yang di sini kalau nggak salah, saya lupa. 25, 26. Ini kayak nggak salah. Kita mulai dari Orang muncul ya. Ya dari sini nggih. Kalau nggak salah sampai sini kemana ya? Lupa. Ada yang nyimak kemarin sampai ayat yang berapa? Ini kalau nggak salah ini 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna Qur'anan سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى balillahil amru jami'an balillahil amru jami'an أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تخل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله
الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق Ini kalau ada qaf, qalqalah kok tasjid, qalqalahnya lebih ditekankan lagi. Asyaq, ya. Wa ma lahum minallahi min waq. مثل الجنة التي وعد المتقون
Ulangi. Mathalul jannatil lati wu'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar. Mathalul jannatil lati wu'idal ukuluha daimu wa dhilluha tilka uqbal ladzina اتقوا وعقب الكافرين النار تلك عقبى الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب sampai di sini dulu. Tinggal ini terakhir ada ya. 44 sampai terakhir ini, sampai terakhir ayat surat Ar-Ra'd sampai sini terakhir. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama alaikal balaghu alainal hisab. Wa imma nuriyannaka ba'dalladzi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi wa huwa وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا
Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Ya'lamu ma taksibu kullu nafsin wa saya'lamul kuffaru liman uqbad dar. Jangan dibanyak jadi makna, Kang. Coba ya langsung aja ngukbadar dare sing dawa dare dawa apa pindak. Wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala wa yaqulul ladzina kafaru lasta bukan laisa nih. Tadi ada yang baca laisa. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab. Sampai 43. Pada ayat yang sebelumnya sampai di sini kemarin, bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah memberikan pemahaman kepada kita tentang alam sekitar kita. Ayat-ayat Allah itu ada dua, yaitu ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah yang ada di sekeliling kita. Kita diperintah untuk memperhatikan ayat-ayat Allah yang ada di sekeliling kita, bahkan yang ada pada diri kita. Itu semuanya merupakan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jamaah rahimakumullah, lalu Allah memberikan kriteria orang-orang yang akan beruntung di jalan Allah. Di antaranya di dalam ayat yang kemarin saya jelaskan, orang-orang yang sabar ketika mereka mencari keridhaan Tuhannya, senantiasa mendirikan sholat, senantiasa menafkahkan rezekinya, ya, sirron wangala niatan, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Lebih bagus mana, sembunyi atau terang-terangan? Lebih baik sembunyi-sembunyi, ya. Ibaratnya kita tangan kanan memberi, tangan kiri ora perlu ngerti itu. Tapi ada hal-hal yang lebih baik, kadang lebih baik ditampakkan. Ada hal-hal seperti itu, ya, agar tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memberi contoh kepada orang lain. Akan lebih secara umum sedekah yang sembunyi, ya, sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada terang-terangan. Itu secara umum seperti itu. Akan lebih dua-duanya baik asal niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Apalagi tandanya kemarin, wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah, membalas keburukan dengan kebaikan, ya. Angger ana sing berbuat buruk kepada panjenengan minimal itu kita sebenarnya boleh
boleh ya membalas sesuai dengan kadar kejahatan yang kita miliki. Akan tetapi ketika kita namanya adil itu adalah kita membalas sesuai dengan yang kita mendapati perlakuan. Yang namanya hukum qisas itu adil. Ya, akan tapi ya orang yang membunuh misalnya kita boleh membunuh balik. Ya, kita boleh menuntut hukum qisas kepada orang yang membunuh. Akan tetapi di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya kita juga boleh memaafkan. Gitu. Dan di sini yang memaafkan itu lebih baik. Itu. Akan tetapi kalau qisas itu adil, ya keburukan dibalas dengan keburukan satu kali, dipukul sekali malasnya sepisan, itu adil jenenge, nggih? Itu adil, ya. Akan tetapi yang lebih utama adalah kita dipukul kanan, apa? Dibalik maning kiri. Itu. Artinya kita membalas keburukan yang kita dapatkan dengan kebaikan. Itu. Ya artinya walaupun kita sudah disakiti oleh orang lain, kita usahakan tetap berbuat baik kepada orang tersebut sehingga suatu saat nanti mereka bisa menjadi teman yang karib. Itu seperti itu. Diharapkan seperti itu. Ya. Akan tetapi ketika kita membalas keburukan dengan keburukan, orang nana boleh tidak ada selesainya, ya. Sampai kapanpun akan tidak selesai. Ya, saling membalas dengan keburukan. Dan agama Islam ini sangat mulia. Senantiasa kita diperintah oleh Allah untuk berbuat baik, ya, berbuat ihsan. Dalam bahasa Al-Qur'annya, keimanan tingkat kebaikan kita. Ya, kita mengenal Islam itu adalah tingkatan yang paling rendah, ya. Islam, iman dan ihsan. Dan ihsan ini ya diantaranya ini orang-orang yang senantiasa membalas keburukan-keburukan dengan kebaikan. Ya, orang-orang seperti itu bagi mereka adalah ngukbat dar, ya, tempat kembali yang baik. Jannatun adnin yadkhuluha, mereka musikinya waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan memasuki ke dalam surga bersama orang tua mereka, istri-istri mereka dan anak putune. Tapi sing soleh, man salaha di sini disebutkan, ya, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya. Jadi walaupun antara bapak karo anake, antara bapak karo bojone, kalau satunya solih, satunya tolih, ya satunya di sorga, satunya di neraka, tidak akan bisa berkumpul. Makanya kita harus senantiasa saling berwasiat, saling mengingatkan. Kita tidak hanya mudah-mudahan, tidak hanya berkeluarga, berumah tangga di dunia, tapi sampai di akhirat. Tidak hanya bertetangga di dunia, akan tetapi besok kita bertetangga di surga. Itu, ya, menjadi teman dunia akhirat. Itu, ya, waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan para malaikat mereka memasuki surga tersebut dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum. Selamatan bagi kalian karena kesabaran kalian. Ya, kesabaran. Ya, orang Islam semuanya butuh, sangat-sangat butuh akan kesabaran. Ya, kita kalau beribadah kepada contoh sholat saja, ya, kalau tidak sabar ya sebentar bosen gitu. Ngaji kalau tidak sabar ya sebentar ngedap. Ya, kita sudah ngaji beberapa tahun, alhamdulillah panjenengan masih sabar untuk bisa mengkaji ilmu, ya. Fa ni'ma ngukbat dar, ya.
sebaik-baik tempat kembali. Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di misaqihi wa yaqta'una ma amara bi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ini kebalikannya, ya. Kalau orang-orang yang beriman, orang-orang yang solih, mereka itu adalah kembali diantaranya tanda-tandanya menyambungkan silaturahmi, terus memenuhi janji. Akan tapi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah disebutkan dalam ayat berikutnya. Walladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah, mim ba'di mitsaqihi, sesudah ditetapkan, dijanjikan kepada mereka, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan apa-apa yang diperintah oleh Allah untuk menyambungkan. Ini ayat ini konteksnya adalah untuk Bani Israel, ya, Bani Israel. Mereka diperintah oleh Allah di dalam At-Taurat maupun Injil, mereka diperintah untuk mengabarkan kepada umat manusia bahwasanya besok di akhir zaman akan ada nabi penutup. Ya, penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau disebutkan dengan nama Ahmad dalam surat Jum'ah. Ya, dan berada di kota Madinah. Jamaah rahimakumullah, kenapa di Madinah kok ada Yahudi pada waktu itu? Kira-kira kenapa? Mereka sebenarnya tahu bahwasanya Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, sehingga banyak orang Yahudi berada di Madinah. Mereka tahu sebenarnya, akan tetapi mereka tidak rela ternyata dalam hatinya. Punya ilmunya, akan tapi dia mengharapkan kalau nabi terakhir itu dari orang Yahudi, ya, orang Yahudi. Yahudi ini ada sedikit antara Yahudi dan Israel, ya. Kalau Yahudi konotasinya buruk, kalau Israel itu adalah nama nabi. Sehingga kata para ulama, jangan menjelek-jelekan Israel. Ya, kalau Israel negara sekarang boleh, ya. Tapi kalau Israel, ya Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Sedangkan Yahuda ini ada Yahudi ini yang secara umum dilaknat oleh Allah. Ya, akan tapi kalau Israel sendiri adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Ini sebenarnya ayat ini adalah konteksnya kepada mereka bahwasanya mereka diperintah untuk menyambungkan, ya, disumpah orang Yahudi dan Nasrani melalui kitab Taurat dan Injil. Mereka diperintah oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwasanya nanti di akhir zaman akan ada nabi baru sebagai pembenar kitab-kitab yang sudah terdahulu. Kitab Taurat dan Injil itu sebenarnya secara garis besar sama isinya, secara garis besar, ya. Berbeda mungkin sedikit-sedikit terkait dengan cara beribadahnya. Akan tetapi kalau masalah pokok-pokoknya adalah sama. Ya, misalnya di Injil orang Kristen itu sebenarnya haram makan babi. Di Injil ada, ya. Akan tetapi orang sekarang, ya, orang sekarang yang mengaku sebagai umat Kristen, mereka memakan babi. Padahal di Injil itu diharamkan makan babi. Itu. Termasuk dosa-dosa yang lain secara umum hampir sama. Ya. Dan dikabarkan dalam Taurat dan Injil mereka untuk mengabarkan kepada manusia bahwasanya mereka harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka tidak melakukan itu, bahkan menutupi, ya, tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang Bani Israel, Yahudi, mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa, ya, tidak mengakui. Nabi Isa tidak diakui, sehingga mereka tidak mau mengikuti Nabi Isa. Begitu juga umatnya Nabi Isa sekarang, yang dahulu. Kalau yang dahulu, yang sekarang mengaku sebagai umatnya Nabi Isa, ya, orang Nasrani, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Kalau orang Yahudi mereka tidak mengakui Nabi Isa, tidak diakui, Nabi Muhammad juga tidak diakui. Pol Nabi ini. Itu. Mereka mengharapkan apa? Mengharapkan Nabi terakhir ya sekang turunannya dewek. Itu. Tapi pada kenyataannya turunannya Nabi Ismail, bukan Nabi Israel. Itu. Kan ada Nabi Ismail dan Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Itu. Mereka orang Yahudi mengharapkan turunannya dari turunan jalurnya Nabi Ishak. Akan tetapi ternyata Allah menghendaki dari turunan Nabi Ismail. Sehingga mereka tidak mengakuinya. Ini yang dimaksud orang-orang yang memutuskan apa-apa yang diperintah oleh Allah untuk menyambungkan. Dan mereka yufsiduna fil ard, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Apa banyak sekali kerusakan-kerusakan yang dilakukan oleh orang Bani Israel, ya, sangat banyak. Mereka merubah-rubah Taurat dan Injil sesuka hatinya, ya, sehingga sampai detik ini sangat susah untuk mencari kitab Taurat dan Injil yang asli. Bahkan mungkin mustahil, sudah tidak ada. Semuanya sudah dirubah-rubah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa ini adalah ditulis oleh Allah, padahal tidak. Ya, padahal tidak. Padahal ditulis oleh mereka sendiri. Berbeda dengan Al-Qur'anul Karim. Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Makanya dari zaman dahulu, di zaman Rasulullah, ketika diturunkan sampai hari ini tidak ada yang berubah. Satu huruf pun tidak ada. Ya, semuanya dijaga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Lalu di samping ini juga konteksnya ini berlaku untuk orang-orang yang memutuskan segala sesuatu di dalam yang semestinya disambungkan. Contoh misalnya orang-orang yang memutus hubungan silaturahmi. Ini kalau konteks dengan kehidupan kita. Ya, orang-orang yang tidak mau menepati janji-janjinya, yang suka melanggar perjanjiannya, suka melanggar sumpahnya dan sebagainya dan semuanya, ini masuk dalam kategori ini, ya, orang-orang yang menjadi contoh. Karena kita ini sudah diberikan oleh Allah model-model manusia, ya. Ketika mau selamat fid dunya wal akhirah ada 3 model, ya. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan oleh Allah, ya. Yang pertama an'amta alaihim, yang kedua maghdub, yang ketiga dolin. Itu ada 3 model, ya. Orang yang telah diberi nikmat, orang tersesat, dan orang dolim, ya. Itu. Ini yang maghdub dan dolin ini yang akan mendapatkan di antara tanda-tandanya seperti ini. Ulaika lahumul la'natu wa lahum su'uddar, dan bagi mereka laknah, ya, laknat dari Allah. Ya, laknat itu berarti kebalikannya dari ridho. Kalau Allah ridho, meridhoi kita semuanya dalam kehidupan kita. Sebaliknya kalau laknat Allah, itu artinya kehidupan kita tidak diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, apapun yang kita perbuat. Itu. Dan bagi mereka tempat kembali yang buruk. Lanjutkan, satu ayat lagi. Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lah yang yabsutu itu meluaskan atau memberikan rezeki, ya, kepada siapa yang dia kehendaki, wa yaqdir, dan membatasi. Artinya ada yang diberi harta berlebih, ada singkur pas-pasan, ana sing kurang. Ya, ada. Ini Allah yang mengatur semuanya di dunia ini. Hari ini orang terkaya di dunia penghasilannya, panjenengan pengen tahu? Dalam 1 hari, bukan 1 hari, 1 menit bisa menghasilkan uang 1 miliar. Orang terkaya di dunia dari media sosial. Panjenengan pendapatannya berapa?
1 menit berapa rupiah? Itu ya. Itu ya, orang yang mempunyai, yang menciptakan WA, Facebook, ya, Google dan sebagainya, mereka hanya dengan duduk ongkang-ongkang, duitnya teka dewek itu. Ya, dalam 1 menit hari-harinya, makanya sangat mudah mereka untuk melakukan apa saja, ya, karena uang itu sangat berpengaruh, ya, walaupun bukan segalanya akan tapi sangat berpengaruh. Nggih. Kadang malah akidah kita tergade gara-gara uang itu, ya. Ini ingat bahwasanya Allah yang menentukan itu semuanya. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang memberikan rezeki, meluaskan rezeki kepada siapa yang dia kehendakinya, dan dia juga yang menentukan sedikitnya atau banyaknya. Itu semuanya supaya apa? Supaya berimbang. Ya, supaya kehidupan bisa berjalan. Angger wong Cikadu misalnya, ya, gajinya 100 juta KB. Misalnya, singkon gawe batas apa yo? Kan gak ada, Bok. Itu malah susah kehidupannya nanti. Harus ngimpor tenaga kerja dari mana-mana. Itu contohnya, ya. Makanya Allah memberikan semuanya sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan ketentuannya. Semuanya diatur sedemikian rupa agar bisa berjalan. Walaupun sekolah banyak, ya, walaupun ya kampus kuliah juga banyak, ternyata ya sampai hari ini ya tidak banyak yang mau sekolah ataupun yang sempat untuk sekolah. Sehingga sampai hari ini pun masih sangat banyak, ya, orang yang bisa diperintah untuk bekerja harian itu. Coba bayangkan kalau sudah tidak ada wong sing gelem kode semuanya dari pegawai misalnya, ya, malah bingung, Bok. Ya, ini makanya Allah sedemikian rupa mengatur rezeki masing-masing orang itu, diatur sesuai dengan ketentuan Allah. Di dalam Lauh Mahfuz telah tertulis semuanya diatur sedemikian rupa agar berjalan sebagaimana mestinya. Makanya orang kaum muslimin itu tidak boleh terlalu gembira dengan harta yang dia milikinya, karena itu semuanya fata morgana semata. Hanya berlaku ketika kita hidup. Ketika mati, harta yang kita miliki tidak berfaedah, ya, tidak berfaedah bagi kita. Kalau kita mati, ya sudah mati. Semuanya tinggal kenangan, ya. Apapun yang kita punya, ya. Di sini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, orang-orang kafir wa farihu bil hayatid dunya. Mereka gembira, senang dengan kehidupan di dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata', ya. Padahal perbandingkan kehidupan dunia dan akhirat sangat-sangat ya, ibaratnya sedikit sekali. Ya, seperti kesenangan yang secuil, ya, ibarat kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Harta yang kita miliki, anak istri yang kita miliki, itu tidak apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga nanti, di yaumul akhir, di akhirat nanti. Makanya kita sebagai kaum muslimin tidak menjadikan dunia ini sebagai tujuan. Ya, tujuan kita, kampung kita adalah kampung akhirat. Kita hidup di dunia ini sedang dalam perjalanan. Kita adalah musafir, ya. Kita lagi mandeg, paribasana Arab maring Purwokerto, liren neng restoran nggih. Itu. Ya, kita sedang beristirahat. Kita menuju ke alam akhirat, yaitu surganya Allah insyaallah taala. Sampai di sini nggih.
Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.